Salam. Selamat Hari Jumat Agung pada 10 April 2020. Hari ini kita kembali merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyanyi "Ku tetap pegang salib itu". Yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar merubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan kayu yang kasar merubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Selamat Hari Jumat Agung
10 April 2020, hari ini kita kembali merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Sebagai renungan kita pada saat ini, tema kita adalah Paskah bagi Tuhan dan Paskah orang Kristen. Dasarnya terdapat dari Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 11 dan 1 Petrus ayat 1 sampai 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, serta yang menciptakan manusia, kami datang kepadamu untuk memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini, di mana kami kembali merayakan kematian Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Berkatilah kami untuk merenungkan firman Tuhan tentang Paskah bagi Tuhan dan Paskah orang Kristen. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah bagi Tuhan berbeda dengan Paskah yang adalah merayakan Tuhan Yesus Kristus dari kematian atau Paskah orang Kristen. Paskah bagi Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 11 itu adalah perintah daripada Tuhan untuk dirayakan oleh umat Tuhan, bangsa Israel turun-temurun, bahkan untuk selamanya. Oleh karena itu, marilah kita membaca dasar daripada firman Tuhan ini, Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
apa yang harus dirayakan oleh umat Israel pada waktu itu? Yaitu umat Tuhan itu lolos dari kematian. Paskah atau Pesak dalam bahasa Yunani artinya Paskah artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Apa yang sudah lewat, sudah lalu dan sudah terlampaui? Yaitu maut atau kematian. Tuhan melewati rumah-rumah orang Ibrani atau Israel di Mesir dan tidak membunuh anak-anak sulung mereka, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Tuhan melihat darah domba jantan yang dioleskan di tiang pintu dan ambang atas pintu tiap-tiap rumah orang Ibrani atau umat Tuhan pada waktu itu. Sedangkan rumah-rumah yang tidak ada dioleskan darah, Tuhan akan memasuki rumah tersebut dan membinasakan anak-anak sulung mereka, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Mengapa demikian keras yang dilakukannya atau yang dilakukan Tuhan ini? Sebab Raja Mesir atau Firaun tidak bersedia untuk melepaskan umat Tuhan atau orang Ibrani dari Mesir. Sebab orang Ibrani dipakai oleh Raja Mesir sebagai budak-budak di Mesir. Lalu Tuhan memakai Nabi Musa menghadap Raja Mesir agar umat Tuhan dibolehkan pulang ke Kanaan, ke negeri nenek moyangnya, negeri Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena Raja Mesir bersikeras tidak membolehkan orang Ibrani atau Israel kembali ke tanah Kanaan, maka Tuhan membuat 10 tulah ke Mesir. Tetapi di tanah Gosen, 1 tulah itu pun tidak ada yang sampai kepada mereka. Dan tulah yang ke-10 adalah tulah terbunuhnya setiap anak sulung di Mesir, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan mereka. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa agar ini dilakukan mereka, yaitu tiap-tiap rumah mereka di kedua tiang pintu rumahnya harus dioleskan darah anak domba jantan yang tidak bercela, yang sudah sebelumnya dikurung 14 hari, dan pada hari ke-14 di senja harinya anak domba itu disembelih dan sebagian darahnya dioleskan kedua tiang pintu dan ambang atas pintu mereka. Lalu dagingnya dipanggang dan dimakan dengan roti yang tidak beragi, dengan sayur pahit, dan tidak boleh direbus atau dimakan mentah. Daging itu pun harus lengkap, kepala, betis, dan isi perutnya. Dimakan harus habis sampai pagi. Jika tidak habis, harus dibakar sampai habis dengan api. Caranya yaitu mereka memakannya dengan berikat pinggang dan memakai kasut atau alas kaki dan siap tongkat di tangannya untuk berangkat. Makanya harus buru-buru dan mereka harus mengadakan persekutuan ibadah di dalam rumah masing-masing. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab malam itu semua anak sulung dibunuh oleh Tuhan. Tapi jika Tuhan Allah melihat ada olesan darah di kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah umat Tuhan, Tuhan melewatinya dan tidak masuk untuk membunuh anak-anak sulung umat Tuhan tersebut. Tetapi jika tidak ada olesan darah di pintu rumah, Tuhan Allah masuk ke dalam rumah tersebut dan membunuh anak sulung yang ada di situ maupun anak sulung hewan mereka. Jadi malam ke-14 setelah
anak domba jantan itu disembelih dan darahnya dioles ke kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah mereka, Tuhan Allah pun bergerak untuk membunuh semua anak-anak sulung di Mesir. Sebab di rumah mereka, di pintu-pintu mereka, tidak ada olesan darah. Tanda darah inilah yang membuat anak-anak Tuhan terlewati, dilalui kematian. Orang Israel diperintahkan Tuhan untuk menceritakan hal ini ke keturunan mereka ketika hal ini dirayakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua yang percaya kepada Yesus bahwa oleh darahnya lah yang menyelamatkan orang berdosa, maka orang ini akan dilewati kematian, akan dilampaui kematian. Orang percaya telah ditebus dosanya, bukan dengan darah barang yang fana atau emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib di Bukit Kalvari di Golgota. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan tetapi Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu dan bangkit dari kuburnya. Itulah Paskah yang disebut orang Kristen, atau Paskah orang Kristen tersebut, sebab umat yang percaya kepada Yesus, dia telah dilewati oleh kematian. Dia telah dilalui oleh kematian. Dan dia telah memperoleh hidup yang kekal. Kematian tidak lagi menjadi bagiannya, tetapi bagiannya ialah kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya hidupnya harus tertuju terus kepada Yesus. Hal itu harus diceritakan turun-temurun ke generasi mereka. Dan setiap rumah yang sembahyang, yang bersekutu dan berdoa akan dilewati oleh roh kematian. Mereka akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang seluruh dunia dicemaskan oleh wabah yang seram dan bisa membunuh orang bila daya tahan tubuhnya tidak baik, terutama apabila ada penyakit bawaan seperti asma, darah tinggi, jantung, dan sebagainya. Jadi apa yang harus kita perbuat? Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah akan menjaga kita. Oleh darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, kita akan selamat. Kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita. Kita percaya bahwa setiap orang yang selalu bersekutu di rumah, berdoa, dan menyerahkan semua anggota rumahnya ke dalam perlindungan Tuhan Yesus, dia akan selamat dan dilewati oleh maut. Di lain pihak, kita pun harus menuruti pemerintah kita, yaitu yang memerintahkan kita selalu di rumah, selalu cuci tangan, bila keluar rumah pakai masker, dan menghindari kerumunan, banyak makan vitamin atau rempah-rempah yang memperkuat daya tahan tubuh, dan berjemur 15 menit paling tidak.
antara jam 8 sampai jam 9 pagi atau jam 2 siang. Yang menurut ini akan selamat dari wabah tersebut, terutama yang selalu bersekutu dalam doa bersama anggota keluarga, mendekatkan diri kepada Tuhan, akan dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari wabah yang mematikan ini. Saya doakan kepada kita semua agar selalu sehat dan panjang umur, semua anak-anak, istri, bapa, anggota keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami merenungkan Paskah bagi Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi umat Tuhan pada zaman hamba-Mu Nabi Musa, di mana umat Tuhan yang akan dibawa oleh Tuhan dari perbudakan Mesir menuju negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan memberkati juga kami yang sudah memahami tentang Paskah orang percaya dalam Yesus, yaitu Paskah Kristen, di mana kami percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus itulah yang menjadi dasar kami untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah membuat kami dilampaui oleh kematian atau maut, dan telah menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan bagian di dalam hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.